Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ya, kita sudah berdoa, alhamdulillah. Baik, Ibu mau bertanya, apakah Ade masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Ya, benar, tentang cerpen, cerita pendek. Nah, menurut kalian manfaat cerita pendek itu dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Ayo silakan satu orang. Ya, silakan Fitri. Ya, benar. Itu jawaban Fitri, salah satu manfaat dari cerita pendek. Cerita pendek itu bisa menjadi media mengekspresikan diri dalam mengungkapkan cerita-cerita yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa sih? Misalnya contohnya dalam peristiwa apa? Contohnya ada yang bisa memberi contoh? Ya, Maisa boleh? Ya, benar. Benar. Sekarang kita mulai pelajaran. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita hari ini akan belajar mengenai unsur cerpen. Ada berapa unsur-unsur cerpen? Ada yang tahu? Ayo dibuka bukunya, boleh dicari ya. Silakan buka halaman 40. Ya. Siapa yang mau memberi penjelasan mengenai unsur-unsur cerita pendek menurut pendapat kalian masing-masing, menggunakan kata dari kalian masing-masing? Silakan. Ya, Saskia silakan. Ya, benar Saskia. Nah, unsur-unsur teks cerpen itu yang pertama tema. Apa sih tema? Ada yang tahu? Tema? Ya, tema itu adalah pokok pikiran dari sebuah cerita pendek. Ada tema sosial, tema budaya, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah alur. Siapa yang tahu alur? Pengertian alur? Ya, benar, alur. Alur itu adalah jalan cerita. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Saskia. Selanjutnya nomor 3, yang ketiga, unsur cerpen apa? Ada yang tahu? Ya, Bayu, apa Bayu? Ya, benar. Yang ketiga adalah latar atau setting. Yang keempat, ada yang tahu keempat? Sebutkan. Ya, benar. 4 adalah tokoh dan penokohan. Yang kelima, ya, gaya bahasa. Nah, ini tadi kan adalah unsur-unsur cerita pendek. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul seperti minggu lalu bersama kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Di kelas ini ada 8 kelompok. Akan Ibu berikan soal untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ayo silakan duduk secara berkelompok. Ini Ibu bagikan kertasnya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, ya, 8. Kalian kerjakan dan diskusikan bersama kelompok-kelompok unsur-unsur cerita pendek yang terdapat pada lembar kertas yang sudah Ibu bagikan itu ya. Silakan catat di kertas selembar. Tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya siapa. Ya, Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ya, kerjakan bersama anggota kelompok ya. Jangan berisik. Itu kelompok berapa itu yang berisik? Kelompok 6 ya? Jangan berisik ya. Tolong tenang ya anak-anak. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan kepada Ibu ya. Jangan takut untuk bertanya. Nanti sesat di jalan. Ya, kelompok berapa itu yang mau bertanya? Kelompok 8. Kenapa kelompok 8? Apa yang dibingungkan? Oh ya, baik, akan Ibu jelaskan. Nah, kelompok 8 nih teman-teman, ada yang bertanya, apa sih Bu perbedaan tokoh dan penokohan? Apakah ada yang bisa menjawab? Kelompok lain ada yang bisa membantu? Ya, kelompok 4 silakan perwakilannya jika ingin menyampaikan pendapat.
Nah, ya itu benar pendapat dari kelompok 4. Jelaskan kembali ya. Jadi perbedaan antara tokoh dan penokohan itu adalah, catat baik-baik ya. Kata kuncinya adalah tokoh itu adalah pelaku cerita, sedangkan penokohan itu adalah bagaimana seorang pengarang itu mengungkapkan watak atau perilaku atau sifat dari seorang tokoh, dari pelaku cerita itu. Nah, apa sudah paham? Oh, contohnya ya. Nah, contohnya misal nih, kalian pasti pernah nonton film Dilan kan? Nah, film Dilan itu Dilan dan Mila itu adalah tokohnya. Sedangkan Dilan itu punya sifatnya nakal, preman. Nah, itu perwatakan atau bagaimana cara pengarang menunjukkan sifat dari seorang tokoh itu penokohan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, silakan lanjutkan tugasnya ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Setelah itu silakan dikumpulkan di depan ya. Ya, ini sudah dikumpulkan semua tugasnya per kelompok. Apakah ada yang belum mengumpul? Ya, bagus, sudah mengumpul semua. Sekarang silakan kelompok siapa yang mau maju untuk menyampaikan pendapatnya atau hasil dari diskusinya. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3, boleh maju kelompok 3 perwakilannya ya. Silakan satu kelompok lagi maju ke depan. Kelompok berapa? Oh iya, kelompok 5 boleh, silakan maju. Ya, terima kasih kelompok 5, silakan kembali. Ya, sekarang Ibu memberikan PR-nya adalah kalian mencari satu cerita pendek dari koran atau majalah, atau bisa juga dari internet, kemudian kalian analisis unsur-unsur cerita pendeknya. Ini adalah tugas individu ya, dikumpulkan minggu depan. Baik, kita akhiri saja mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.